Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan dukung channel ini melalui tekan tombol like, kemudian komen dan share. Teman-teman, sebagai informasi bahwa di bagian ini kita akan membahas advanced filter yang dimana ini sudah dibahas di part-part sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang baru melihat video ini, saya rekomendasikan untuk lihat part yang sebelumnya terlebih dahulu supaya bisa mengikuti bagian ini dengan mudah. Di bagian ini lebih khusus kita akan membahas um, me, apa menyaring satu data sesuai dengan rentang tanggal yang kita tentukan. Ini masih akan berhubungan dengan konsep AND dan OR yang kita sudah bahas di bagian sebelumnya. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini saya sudah um, oh maaf, di sini saya akan tampilkan data yang kita pernah buat sebelumnya, teman-teman. Jadi di bagian ini kita akan melihat bagaimana cara menaruh tanggal ya. Kalau kriterianya ada dua. Jadi seperti yang saya sampaikan di bagian sebelumnya teman-teman, sebenarnya kriteria dari advance filter itu uh, tidak dipengaruhi oleh urutan dari kolom sumber yang kita punya. Jadi tidak mesti bahwa setelah tanggal harus ada nama toko, setelah nama toko harus jenis produk, dan setelah itu harus ada harga, tidak. Tetapi yang jadi poin pentingnya adalah dia akan mencari berdasarkan judul ini. Kalau ini tanggal, maka kita harus isi ini dengan tanggal, teman-teman. Kalau ini nama toko, maka kita harus isi dengan nama toko. Dan penulisan nama toko ini harus sesuai dengan yang ada di sini. Kalau kita salah ketik, misalkan kita ketik nama Toki, misalkan nama Toki, maka ini pasti fail teman-teman, karena dia acuannya itu adalah ini, judul dari kolom yang diisi. Oke, sekarang ini saya sudah isi dua tanggal teman-teman, udah jelas ini tidak berurut ya, karena di sini ada dua tiga ada lima baris, lima kolom, sedangkan di sini hanya 4 kolom teman-teman. Jadi oke, kita coba lakukan perintahnya. Saya akan yang ini saya hapus dulu. Ini di bagian sebelumnya nih teman-teman. Ini kalau kita mau kriterianya ada dua baris ya. Ini saya hapus dulu. Kemudian kriterianya cukup dua baris saja. Ya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian di user formnya teman-teman, ini sebelumnya adalah um, nama toko, tapi saya ganti di sini teman-teman. Kemudian di sini saya tambah text box. Ini saya isi dengan tanda sampai dengan. Jadi nanti dia akan filter dari tanggal segini sampai tanggal di sini. Oke, teman-teman. Ini saya akan ganti dulu ya, teman-teman. Di tanggal ini, ya di text box ini. Oke. Ini saya akan copy dari sini karena ini sama-sama tanggal teman-teman di text box 1. Jadi saya tinggal copy saja. Kemudian di sini formatnya juga sama, tinggal nama text boxnya saya ganti text box 5 ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut di sini. Di sini kita lihat K2 itu isi tanggal ya, teman-teman. Kemudian di L2 harusnya isi tanggal juga ya. Ini saya copy. Ini saya copy dulu. Kemudian ini saya ganti teman-teman ya. Ini L2. Kemudian isinya itu text box 5. Kemudian sudah jelas nama toko. Maaf, ini saya turunkan dulu dikit. Oke, ini jelas L2 ya, teman-teman. Kemudian nama toko M, berarti ini saya ganti, ini M. Kemudian ini N, ini O. Artinya juga kriterianya itu dari K sampai O, bukan N ya. Oke. Oke, ini sudah benar teman-teman. Ini tidak berubah ya nama text boxnya. Cuma apa namanya, selnya saja yang berubah. Oke deh. Sekarang teman-teman kita coba masukkan nilai dan kemudian dia akan filter. Oke. Misal, oh maaf, ini saya kembali dulu. Kita lihat datanya dulu teman-teman ya. Jadi kita ambil tanggal yang sesuai data. Ini tanggalnya ini ada tanggal
tanggal, anggaplah 20 Februari 2020 ya. Ini 20 Februari 2020, kemudian yang ini sebelahnya, oh ini salah ya, ini nggak bisa nih. Oke. Maaf, ini saya ganti dulu teman-teman, harusnya. Kemudian yang ini tadi salah teman-teman, ini harusnya bukan change tapi waktu di enter ya. Oke, kita coba run lagi teman-teman. Oke, ini sudah. Kita ganti ini menjadi 20 Februari. Sedangkan ini kita ganti menjadi 24 Februari. Filter. Maka kita lihat hasilnya teman-teman. Saya kembali ini. Hasilnya kosong teman-teman. Ini kenapa kosong? Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ini kalau berada di baris yang sama, dia harus penuhi dua-duanya. Artinya bahwa tidak mungkin satu data itu punya tanggal 20 dan 24, teman-teman. Karena ini kan masing-masing punya tanggalnya ini satu-satu ya. Ada tanggal 20, ada tanggal 21, begitu ya. Jadi, bagaimana supaya ini menjadi satu range? Maka kita butuh operator, begitu. Jadi, teman-teman, di advanced filter itu, kita harus bisa mengetahui operator-operator matematika ya. Jadi nanti kita gabungkan dengan operator matematika. Saya mulai dari sini teman-teman. Ini kurang dari, ini lebih dari, ini kurang dari maaf, ini harusnya ini lebih dari sama dengan ya harusnya. Jadi ini saya ganti ini teman-teman. Ini lebih dari harusnya. Kemudian ini kurang dari ya, teman-teman tinggal ikuti ini aja, tanda ini, tanda yang ada di atas, ini kurang dari, ini berarti udah pasti ini kurang juga, kurang dari atau sama dengan. Kemudian yang paling bawah ini tidak sama dengan ya. Jadi teman-teman ingat ya penulisannya. Oke, nanti kita mau supaya tanggalnya itu di antara, berarti teman-teman, oke, di sini harusnya kita mulai dengan tanda lebih dari, artinya, maaf, kita mulai dari lebih dari sama dengan, artinya dia akan cari data setelah tanggal 20 atau setidaknya mulai dari tanggal 20 kalau ada tanda sama dengan. Jadi, saya buka user form-nya teman-teman, saya lihat view code-nya, baik. Di sini teman-teman, kita harus tambahkan di sini kita harus tambahkan lebih dari sama dengan. Oke, untuk menghubungkan antara tanda ini dengan tanggal kita gunakan dan ya. Tuh. Sedangkan di tanggal yang satunya yang di sini itu harus kurang dari sama dengan. Jadi nanti sama dengan. Nanti dia akan cari data di antara ini, 20 dengan 24. Dan kalau ada tanda sama dengan, berarti tanggal 20 termasuk dan tanggal 24 termasuk. Jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan. Kita coba dulu yang ini, teman-teman. Ya. Kita coba. Oke, sekarang saya ganti tanggalnya, teman-teman. Misalkan ini 20 ya. Ini misalkan 30 lah. 30 atau 29 ya, 9 Februari. Saya filter. Oke, teman-teman bisa lihat ada tandanya ya ini. Nah, kita lihat data yang terfilter itu apa saja. Itu adalah data yang dari tanggal 20 sampai 25. Gitu. Karena memang di bawah 29 itu yaitu paling kecilnya itu 25. Jadi makanya termasuk ini, teman-teman. Termasuk 25 ya. Itu kalau kita mau ada sama dengan. Makanya di sini ada tanggal 20-nya, teman-teman. Coba kita ganti supaya sama dengan tidak ada. Bedanya apa, teman-teman? Sudah pasti bahwa tanggal 20-nya tidak termasuk di dalam pencarian ya. Ini saya ganti.
Ini saya hapus juga ya, teman-teman. Silakan di run. Kita coba tanggal yang sama ya. Jadi tadi ini 20 29, maka ini saya ganti, bukan saya ganti, saya ketik ulang 20, dan di sini juga saya ketik ulang 29, teman-teman. Di sini saya filter. Oke. Teman-teman bisa lihat hanya 21, 24, 25. 20-nya tidak termasuk, teman-teman. Karena ini. Karena hanya lebih dari 20. Tidak ada sama dengannya. Itu kalau kita mau filter tanggal ya, teman-teman. Bagaimana kalau kita buat dalam 2 baris? Sama saja, teman-teman. Jadi kalau 2 baris artinya dia akan gunakan OR. Jadi dia tidak perlu memenuhi 2 ini. Cukup memenuhi salah satunya saja. Ya. Jadi saya kembali ke sini. Misal ya, kita buat 2 baris, teman-teman. Jadi misalkan ini K2 ya. Ini jadinya K3 ya, teman-teman. Jadi ini juga saya akan ubah jadi 0 O3 ya. Nah, kita coba run. Bedanya apa? Ini 20 Februari. Ini 29 ya. 29. Shift filter. Oke, kelihatan lebih banyak hasilnya ya, teman-teman. Kita lihat. Jadi coba kita lihat ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa bahkan yang 15 Februari ini masuk di dalam filternya. Padahal kalau kita lihat kriteria yang pertama itu lebih dari 20. Memang kalau lihat kriteria pertama dia tidak memenuhi, teman-teman. Tetapi sekalipun dia tidak memenuhi kriteria pertama, kalau dia memenuhi kriteria kedua, maka tetap dia masuk di dalam filter. Ini kurang dari 29. Betul ya? 15 itu kurang dari 29. Jadi dia masuk. Nah, makanya di bagian ini, teman-teman, biasanya kalau kita mau ambil range tanggal, maka dia harus gunakan N atau berada di baris yang sama ya. Jadi jangan di baris yang berbeda, teman-teman. Begitu. Oke, sekarang kalau kita masukkan harganya gimana, teman-teman? Sama saja. Ini saya hapus dulu, teman-teman. Harga bagaimana? Ya, kita perlu tambahkan text box ya ini ya. Saya copy saja ini, teman-teman. Ini saya masukkan di sini. Jadi ini juga saya copy supaya ada sama dengannya. Oke, ini ya. Kemudian teman-teman, kita tambahkan code-nya. Ini tadi berapa ini? Maaf, namanya apa ya? Ini text box 6 ya, teman-teman. Oke. Ini kita ganti yang tadi, teman-teman. Ya, ini L2 ya. Kita kembali ke L2. Kemudian harganya, ini saya insert satu baris lagi. Ini harus ketik harga ya, teman-teman. Karena nanti poinnya ini. Jadi kriterianya itu bukan lagi dari K sampai O, tapi dari K sampai P. Ini saya ganti, teman-teman, jadi P. Dan kita hanya gunakan 2 baris ya. Oke, selanjutnya teman-teman silakan lihat harganya. Di harga yang P, itu kita gunakan text box 6. Berarti ini saya copy. Ini P. Oke, ini text box 6. Teman-teman. Oke ya. Jadi ini sudah oke, ini udah oke. Kita coba run, teman-teman. Kita sekarang masukkan harganya saja. Ya, maaf, saya close dulu supaya kita bisa lihat harganya dulu. Ya, ini harganya, range-nya. Jadi misal kita mau dari harga anggap aja contohnya 20 sampai 50 ribu ya, teman-teman. Jadi harganya itu 20 ribu sampai 50 ribu. Filter. Oke, kita close, teman-teman. Kita lihat hasilnya. Oke, ini kosong ya. Karena ini masih ada tandanya ini, teman-teman. Nanti kita coba hapus ini dulu tandanya ya.
Kemudian kita tambahkan tanda di sini, teman-teman. Jadi di tanggalnya kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu ini. Dan selanjutnya kita di sini tambahkan tanda lebih dari sama dengan. Baru ini di sini kurang dari sama dengan. Oke, ini kita coba run lagi, teman-teman. Tadi harganya itu kisaran 20.000 sampai 50.000. Filter, saya close, kita lihat hasilnya. Teman-teman lihat hasilnya, ini semua ada, semua range yang harganya 20.000 sampai 50.000 masuk ya di dalamnya. Jadi itu aja teman-teman untuk operator. Bagaimana kalau kita mau cari yang harganya selain 20.000? Jadi yang di luar 20.000 semua ditampilkan. Teman-teman tinggal pakai operator yang tadi ya, yang saya sudah tunjukkan di awal, itu adalah tanda tidak sama dengan ya. Jadi misal ya teman-teman, kita langsung coba saja. Ini saya hapus dulu ya. Ya, kita hanya gunakan satu tempat saja. Ini tidak sama dengan, kemudian di sini saya hapus dulu ini teman-teman. Oke, di sini untuk harga misalkan saya mau cari selain harga 20.000, tampilkan. Oke, coba kita lihat. Ya, ini semua data yang harganya di luar 20.000 ditampilkan semua teman-teman. Ya, ini cepat sekali ya teman-teman ditampilkan datanya. Baik. Ada beberapa hal yang umum yang harusnya teman-teman sudah harus tahu waktu nanti terapkan ini di dalam aplikasi teman-teman. Yang pertama itu adalah apa? Pastikan di dalam setiap code ya teman-teman. Ini kan ada, kalau seandainya kita mengosongkan harganya, maka otomatis tanda ini akan tetap masuk di dalam Excel-nya teman-teman. Makanya kita harus gunakan rumus if. Makanya tadi itulah yang menyebabkan tadi di bagian tanggal ini tetap ada simbol atau operator matematika meskipun tanggalnya kita kosongkan. Ya, ini misalkan saya tetap tambah ya. Dan oke, ini misalkan ya. Ini saya masukkan nah, kita coba ya teman-teman ya. Ini kalau kita jalankan teman-teman, misal datanya kosong tapi saya klik filter, teman-teman bisa lihat yang terjadi, maka data simbol ini tetap ada. Nah, jadi ini tidak baik untuk rumus kita ya, karena kalau misalkan saya mau filter harga 20.000 sampai 50.000, harusnya ada data yang ditampilkan ya teman-teman. Kita lihat, harusnya ada ya 20.000 sampai 50.000. Tapi ternyata di hasilnya tidak ada. Kenapa? Karena bagian tanggal ini tidak kosong teman-teman. Makanya caranya bagi teman-teman itu harus tambahkan rumus if ya. Ini saya pisahkan dulu ya. Ini tanggal yang pertama, ini tanggal yang kedua. Di tanggal yang pertama ini saya masukkan semua di dalam. Di tanggal yang pertama kita gunakan rumus if. Jadi if text box 1 titik value, kalau nilai dari text box 1 itu kosong teman-teman, maka yang terjadi adalah text box maka yang terjadi adalah ws titik range K2 titik value itu harus kosong teman-teman. Sedangkan kalau seandainya dia tidak kosong, maka dia akan isi dengan simbol ini. Ini juga sama teman-teman, kita harus gunakan if text box 5 titik value sama dengan kosong, maka then ws titik range L2
L2 titik value sama dengan kosong, dan kalau tidak, kalau dia ada nilai maka dia akan gunakan yang ini, harus tambahkan operator. Ini NIF juga. Kemudian sama juga dengan ini teman-teman, yang kalau ini nggak perlu ya, karena kalau kosong pun dia akan tetap bernilai kosong teman-teman, karena di sini tidak ada operator. Jadi yang perlu itu yang bagian apa namanya, yang ada operatornya. Oke, di sini saya tambahkan if text box 4 titik value sama dengan kosong, dan ws titik range o2 titik value sama dengan kosong juga. Kemudian di sini else itu. Ini saya kasih jarak ya. Ini tidak ngefek ya teman-teman ya. Ingat bahwa ini tidak ngefek. Oke, ini if text box 6 titik value sama dengan kosong. Oh, ada then ws titik range p2 ya teman-teman. Ini juga harus kosong nilainya. Jadi nilainya nggak boleh ada operator matematika di dalamnya. Ini else, kemudian NIF. Ini sudah selesai teman-teman. Artinya kuncinya apa? Rumus if ini artinya kalau seandainya nanti text box yang ada operatornya dikosongkan, maka otomatis nilai selnya ini juga akan kosong teman-teman. Jadi tidak ada tanda-tanda ini operator ini. Gitu. Ya gitu saja teman-teman. Kita coba lakukan. Coba run. Misal, saya hanya gunakan harga 20.000 dan 50.000. Kalau tadi, sebelum kita gunakan if, hasilnya kosong. Sekarang, setelah kita gunakan if, oh, block if without an if. Yang mana ya? Oh, ini harusnya ada an if ya, teman-teman. An if. Ada lagi? Ada semua ya. Coba run. Kita filter teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat ditampilkan yang harganya di antara 20.000 sampai 50.000. Karena di tanggal ini kosong. Begitu juga sebaliknya teman-teman, ketika di harga kita kosongkan ya. Ketika harganya kita kosongkan, kita pilih misalkan tanggalnya 5, yang ini kita pilih misalkan sampai 22 ya. Ini kita filter ya. Kita lihat hasilnya teman-teman. Ini harga ini kosong ya, nggak ada operator sama sekali, maka dia akan tampilkan hasilnya teman-teman. Nah ini oke, ini caranya mudah ya teman-teman, nanti bisa dicoba sendiri. Yang penting apa teman-teman, jangan lupa harus mereset nilai tersebut kalau kita mau melakukan filter ulang. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya.